Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Puji syukur atas kehadiran Tuhan yang telah memberikan kita kesempatan pada hari ini untuk tetap mengemban ilmu walaupun dari rumah masing-masing. Pada kesempatan hari ini, kita akan mengikuti acara webinar yang bertemakan peluang usaha di usia muda. Langsung saja saya bacakan susunan acaranya, yaitu yang pertama, pembukaan acara dan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Yang kedua, peralihan acara ke moderator yang akan dibawakan oleh Saudari Hairunisa. Yang ketiga, pemaparan narasumber pertama, yaitu Ibu Dr. Zakiatul Zahra SE MSI. Yang keempat, pemaparan narasumber kedua, yaitu Saudari Humairah. Yang kelima, ada sesi tanya jawab yang akan dipimpin oleh Saudari Hairunisa. Yang keenam, ada kesimpulan materi 1 dan kesimpulan materi 2 yang akan dibawakan oleh Saudari Hairunisa. Setelah itu, ada sesi foto bersama yang akan dipandu oleh Saudari Hairunisa. Dan yang terakhir, ada doa bersama dan penutupan acara. Baik, langsung saja kita memasuki acara yang pertama, yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya. Berikutnya yaitu peralihan acara ke moderator yang akan dibawakan oleh Saudari Hairunisa. Untuk Saudari Hairunisa, waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih saya ucapkan kepada Retno Apriliani selaku host yang telah membuka acara webinar pada hari ini dan menyerahkannya kepada saya selaku moderator. Seperti kata pepatah yang sudah sangat sering kita dengar, yaitu tak kenal maka tak sayang. Maka dari itu, izinkanlah saya untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, saya Hairunisa, mahasiswi semester 3 Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Jakarta. Saya akan memandu jalannya acara webinar pada hari ini hingga selesai. Dalam acara webinar hari ini, kita akan membahas tentang peluang usaha di usia muda. Mendengar kata usaha, tentu sudah tidak asing lagi ya di telinga kita. Secara umum, peluang usaha adalah semua ide bisnis, perencanaan, maupun kesempatan untuk memulai bisnis. Memulai bisnis di usia muda adalah hal yang patut dicoba. Karena bayangkan, jika di usia muda kita sudah memiliki bisnis dan memiliki penghasilan sendiri, tentu sangat mengasyikkan ya bila dibayangkan. Namun, untuk lebih jelasnya akan disampaikan oleh dua narasumber kita yang sudah hadir pada Zoom hari ini. Sebelumnya, izinkanlah saya untuk menyampaikan beberapa susunan acara
pada webinar hari ini. Yang pertama, penyampaian materi dari 2 narasumber. Yang kedua, sesi tanya jawab. Dan yang ketiga adalah sesi penutup. Selanjutnya, saya akan menyampaikan beberapa ketentuan dalam webinar hari ini. Pertama, penyampaian materi oleh 2 narasumber akan kami beri waktu masing-masing maksimal 15 menit. Yang kedua, selama narasumber menyampaikan materi, peserta webinar diharap untuk mute audio. Dan yang ketiga, sesi tanya jawab akan dilakukan setelah narasumber selesai menyampaikan materi. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita memasuki acara yang pertama, yaitu penyampaian materi oleh narasumber yang akan disampaikan oleh Ibu Dr. Zakiyatuz Zahra SEMSI, seorang dosen Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Jakarta. Kepada Ibu Dr. Zakiyatuz Zahra SEMSI, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada moderator yang telah memberikan waktu kepada saya untuk menyampaikan materi pada webinar pada hari ini. Tak lupa juga saya ucapkan terima kasih kepada para mahasiswa yang telah bergabung di acara yang luar biasa pada hari ini, yaitu webinar dengan tema peluang usaha di usia muda. Semoga apa yang saya sampaikan nanti dapat dipahami dan bermanfaat. Marilah bersama-sama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kesempatan, kesehatan kepada kita semua sehingga bisa berkumpul bersama di acara webinar pada hari ini. Dan tak lupa juga kita sampaikan sholawat ke junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah memberikan atau kita ya kehidupan yang lebih baik. Amin. Baiklah, saya mulai saja materi webinar pada hari ini sesuai dengan tema, yaitu peluang usaha di usia muda. Memulai usaha ya di usia muda itu sangatlah tidak mudah, karena biasanya di usia muda itu saatnya bermain ya, mungkin bersantai-santai atau berkumpul dengan teman-teman ya, atau melakukan hal-hal baru yang lebih asik ya daripada kita bekerja. Tapi menurut pendapat saya, justru di usia muda inilah adalah usia yang sangat produktif untuk seseorang melakukan sebuah karya atau melakukan pekerjaan yang berguna bagi diri dan banyak orang ya. Jadi bisa saja kita mulai dari usia kita masih kecil ya, kalau bisa ya, misalnya di SD, di usia kita SD, kalau kita sudah bisa membangkitkan jiwa entrepreneur kita atau usaha ya, bakat usaha kita, mungkin ibu kita memasak masakan bisa kita promosikan atau kita jual pada teman-teman atau ke orang tua teman-teman kita ya, atau kita kalau lebih ini lagi, kalau lebih berjiwa bisnis lagi, mungkin kita belanja ATK nih, ATK yang lucu-lucu untuk anak SD, bisa kita tawarkan kepada teman-teman kita. Nah, kalau kita memulai jiwa entrepreneur kita tuh dari usia yang sangat muda, otomatis di usia kita SMP akan meningkat lagi tuh pikiran bisnisnya ya, jiwa bisnisnya lebih berkembang lagi. Begitupun di SMA, apalagi di usia dewasa. Jadi semua itu harus dilatih, harus dimulai dari sejak dini. Jiwa entrepreneur kita itu harus dibangkitkan ya, atau kita ciptakan agar kita bisa menciptakan lapangan kerja suatu saatnya nanti. Oke? Jadi mumpung masih muda, jangan sia-siakan kesempatan kita untuk berkarya. Tapi yang perlu diingat, jika ingin menjadi seorang entrepreneur sukses di masa depan, perlu mengetahui apa sebenarnya alasan dan kemampuan Anda untuk memulai bisnis di usia muda. Jadi kita itu kalau bisnis jangan asal-asal bisnis saja ya, tapi harus ada rencana, harus ada tujuan dan arahnya ya. Di sini bisa saya sampaikan ada beberapa alasan mengapa harus memulai bisnis di usia muda. Yang pertama, karena taraf hidup yang semakin tinggi ya.
semakin hari harga-harga kebutuhan pokok semakin mahal. Belum lagi biaya hidup lainnya seperti modal nikah ya. Nikah itu sangat mahal malah ya. Perlu biaya yang tidak sedikit ya. Atau beli tanah, atau untuk membangun rumah, membeli mobil dan sebagainya ya. Di era modern seperti sekarang ini terkadang memaksa Anda untuk bekerja lebih keras lagi agar mampu menyesuaikan antara pendapatan dan pengeluaran secara baik. Maka dari itu harus pintar-pintar untuk mencari sumber pendapatan lain, meskipun tidak harus jadi pengusaha atau entrepreneur untuk mendapatkan uang tambahan, tapi bisnis ini terbilang cukup menjanjikan ya. Jadi gini, kita sebagai anak muda harus pandai-pandai membaca peluang ya, membaca peluang yang ada. Nah, bisnis apa nih yang kira-kira menguntungkan untuk menutupi kehidupan kita sehari-hari. Kalau bisa kita membantu orang tua ya, membantu orang tua kita untuk mendapatkan tambahan gitu. Kalau bisa kita kuliah bayar sendiri ya. Kalau kita mau beli barang-barang juga kita bisa beli sendiri dengan adanya kita memulai usaha ya di usia muda. Yang kedua, ketatnya persaingan ekonomi. Di era seperti sekarang ini, jika tidak memiliki kemampuan dan keterampilan yang khusus, maka untuk mencari pekerjaan pun akan semakin sulit. Pendidikan memang bukan tolak ukur untuk menentukan sukses atau tidaknya seseorang, tapi jika kita memiliki kemampuan dan kreativitas yang berbeda dari orang lain, hal itu justru akan memberikan keuntungan yang lebih besar. Ya, oleh karena itu coba saja mulai untuk membuka lapangan pekerjaan alias memulai bisnis. Memang untuk memulai sebuah usaha atau bisnis membutuhkan perjuangan dan effort yang lebih besar. Tapi jika Anda merasa percaya diri, mengapa tidak dicoba dulu ya? Siapa tahu bisnis yang Anda bangun dari nol bisa menjadi sesuatu di masa yang akan datang. Dari kalimat ini kita bisa menyimpulkan bahwa kita harus memprogres diri kita ya, baik dari segi pendidikan maupun kemampuan agar kita bisa mendapatkan pekerjaan yang baik atau kita bisa membuka usaha untuk membantu banyak orang dan membantu diri kita tentunya ya. Yang ketiga, lapangan kerja terbatas ya. Menurut Badan Pusat Statistik atau BPS, di Indonesia masih banyak yang menganggur hingga saat ini. Diperkirakan total jumlah pengangguran ini akan terus meningkat setiap tahunnya. Hal ini bisa jadi dikarenakan faktor lapangan kerja yang kurang memadai. Oleh karena itu, menjadi seorang pengusaha atau entrepreneur bisa memiliki peluang yang besar untuk membantu orang lain dengan cara membuka lapangan pekerjaan baru untuk mereka yang sulit mendapatkan pekerjaan ya. Jadi persaingan untuk bekerja ini setiap tahunnya akan semakin ketat ya. Jadi alangkah baiknya jika kita melirik untuk menjadi seorang pengusaha. Kita mulai walaupun dengan modal yang kecil, kita sudah membuka lapangan pekerjaan untuk orang lain dan kita juga bisa mendapatkan pekerjaan ya dengan usaha kita sendiri tersebut ya. Yang keempat, menabung di hari tua. Mendapatkan pendapatan tambahan dari menjadi seorang entrepreneur juga bisa membantu kehidupan di hari tua nanti. Mengapa? Dengan memiliki sumber pendapatan tambahan, tentunya kita jadi lebih bisa menabung atau menginvestasikan harta yang dimiliki untuk dipakai jika dibutuhkan. Selain itu, Anda juga akan menjadi pribadi yang mandiri dan memiliki kehidupan yang nyaman di masa depan nanti. Saat ini adalah saatnya semua berlomba-lomba untuk membangun usaha atau bisnis untuk tidak perlu ketakutan tidak mendapatkan lapangan pekerjaan karena dengan adanya kita membuka usaha berarti kita menciptakan lapangan pekerjaan dan membantu banyak orang dan kita juga bisa menabung untuk masa depan kita di hari tua nanti ya. Yang berikutnya adalah manfaat membangun bisnis di usia muda. Manfaatnya yang pertama kreativitas yang mengalir ya. Kita harus mempunyai ide-ide untuk memulai ya suatu bisnis dengan brand kita sendiri ya yang unik agar orang tertarik dengan usaha kita. Yang kedua, lebih percaya diri. Anak muda pada umumnya mempunyai sifat berani ya dalam menghadapi tantangan dan juga tidak takut mencoba sesuatu yang baru. Kedua sifat ini penting sekali dalam memulai sebuah bisnis. Maka itu sekarang banyak usaha unik dan sukses yang pemiliknya adalah anak muda ya. Berikutnya, membangun lebih banyak network ya. Berhubungan dengan para investor atau partner usaha, kita juga banyak teman dan pergaulan yang luas.
baik di dunia nyata maupun teman online. Jaringan pertemanan ini bisa dimanfaatkan untuk memasarkan produk atau jasa yang kita jual ya. Dan ini sudah terbukti bahwa dengan adanya dengan adanya digital ini kita lebih luas lagi untuk mempromosikan usaha kita ya. Kita juga mempunyai banyak jaringan untuk memperlancar usaha kita ya. Berikutnya, membangun karakter yang positif ya. Salah satu cara terbaik untuk membangun karakter positif seperti mandiri, berjiwa pemimpin, disiplin, gigih, dan sebagainya, yaitu melalui kegiatan wirausaha. Otomatis ya, dengan kita membuka usaha sendiri, jiwa pemimpin kita keluar, kedisiplinan kita juga berlatih, dan usaha kita yang gigih jelas terlihat jika kita membuka usaha sendiri. Karena kita yang memanage usaha tersebut ya, berhasil atau tidak tergantung kita yang membuka usaha, tidak hanya mengandalkan keahlian ya. Oke, berikutnya 5 ya, keuntungan jangka panjang jauh lebih besar. Seorang pembisnis sukses tidak pernah puas dan selalu mencari cara untuk mengembangkan bisnis dan apa yang dijualnya menjadi lebih baik lagi. Dengan cara inilah Anda bisa memenangkan persaingan karena tidak pernah berhenti memuaskan pelanggan. Karena pelanggan ya atau pembeli adalah raja, jadi jangan ragu untuk mengembangkan diri, untuk membangun usaha di usia muda. Keuntungan yang kamu akan dapatkan sangat penting untuk bekal kamu di masa yang akan datang. Berikutnya, di sini ada peluang bisnis online ya. Di masa pandemi ini, semua peluang bisnis itu timbul peluang-peluang bisnis yang baru ya. Banyaknya usaha-usaha rumahan ya, usaha-usaha rumahan tiba-tiba menjamur ya. Itu adalah peluang bisnis bagi kita kalau kita mau membuka suatu usaha dengan modal yang tidak besar, tapi kita sudah bisa memulai suatu usaha. Jadi sebenarnya pandemi ini memang adalah wabah, tapi juga berdampak positif untuk orang yang ingin memulai suatu usaha. Jenis bisnis online yang menguntungkan di masa pandemi. Yang pertama, reseller atau dropshipper ya. Bisnis rumahan ini yang seperti Bu Zakia sampaikan tadi menjadi usaha yang paling populer, juga dipilih oleh anak muda. Modalnya tidak banyak ya. Terus banyak perusahaan retail online justru mengalami pertumbuhan besar selama pandemi ya. Biasanya para dropshipper atau reseller banyak menjual pakaian dan makanan. Sebab konsumen memang banyak mencarinya ya. Jadi kalau usaha makanan itu di masa pandemi ini tidak pernah mengalami penurunan. Oke. Yang kedua, bisnis makanan hewan. Nah, dengan kenapa tinggi minat usaha ya di bidang bisnis makanan hewan, karena di masa pandemi kan orang banyak di rumah nih. Akhirnya mereka untuk mengisi kekosongan atau supaya tetap semangat, mereka banyak tiba-tiba memelihara hewan-hewan seperti kucing, anjing dan sebagainya ya. Jadi usaha di bisnis makanan hewan ini mengalami kenaikan yang pesat ya. Berikutnya, nah yang ketiga ini juga menarik ya, coach fitness online. Biasanya kan anak-anak muda ini seminggu sekali atau seminggu berapa kali menuju ke ini untuk fitness ya, ke tempat fitness seperti di mall-mall ya atau di tempat khusus. Tapi dengan adanya pandemi, dengan himbauan menjaga jarak, tentunya tempat-tempat ini sementara ditutup atau sepi ya. Jadi seperti usaha coach ya untuk memberikan ini instruktur untuk fitness itu laku ya. Jadi orang tetap bisa sehat olahraga di rumah dengan tetap ada coachnya ya. Yang berikutnya bimbingan belajar online ini juga mengalami peningkatan yang sangat pesat karena dengan sekolah-sekolah yang melalui online ini seperti dari SD, SMP, SMA itu mungkin mereka mengalami kesulitan ya atau pengurangan pemahaman dengan belajar online. Mungkin dari segi orang tuanya mungkin tidak bisa membimbing seperti seorang guru, dan guru juga ada batas waktunya, dan pemahaman anak-anak juga tidak bisa maksimal. Untuk itu bimbingan belajar online ini sangat dibutuhkan oleh anak-anak agar dia memperoleh ilmu lebih luas lagi, lebih banyak lagi di luar jam sekolah. Oke, berikutnya bisnis kuliner dan minuman kekinian. Nah, ini untuk bisnis yang dua ini ya,
bisnis minuman ya, minuman ini itu sangat menjamur. Sebelum pandemi, Bu Zakia perhatikan memang sudah ada ya kafe-kafe yang menjual minuman-minuman kekinian ya. Kopinya aja diracik dengan yang menarik ya, sesuai dengan keinginan anak muda. Kalau zaman Bu Zakia dulu pokoknya kopi itu kopi hitam atau kopi susu. Tapi di zaman kalian ini benar-benar sangat bervariasi, banyak variannya. Di sebelum pandemi saja sudah booming ya. Nah setelah pandemi bahkan ini lebih booming lagi. Jadi usaha ini tetap tidak mengalami penurunan. Ini sangat bagus jika kalian beride ingin membuka usaha minuman kekinian. Tapi bukan hanya minuman ya, makanan juga kalau dikemas dengan lucu ya, dengan menarik tapi tetap sehat dan enak juga mengalami keuntungan yang besar ya. Jadi siapkan semangat Anda untuk membuka peluang bisnis di usia muda. Nah, demikian materi saya pada hari ini, semoga dapat dipahami dan bermanfaat. Sebelum saya tutup, dapat saya simpulkan bahwa dalam membuka usaha di usia muda itu harus mempunyai rasa optimis dan percaya diri yang tinggi ya, dan harus berani karena keberanian adalah setengah dari kesuksesan ya. Dan manusia itu hanya tahu berhasil atau gagal, tetapi Allah lebih tahu apa yang terbaik untuk kita. Untuk itu jangan sia-siakan waktu muda kalian, terus bergerak dan terus melakukan hal-hal positif sampai menjadi orang yang luar biasa suksesnya. Demikian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Dr. Zakiatul Zahra SEMSI yang telah menyampaikan materinya dengan sangat jelas. Selanjutnya, penyampaian materi yang kedua tentang peluang usaha di usia muda dari sudut pandang mahasiswa yang akan disampaikan oleh Saudari Nur Humairoh. Kepada Saudari Nur Humairoh, kami persilakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada Ibu Dr. Zakiatul Zahra SEMSI yang mana telah menyampaikan materi sebelumnya dengan baik. Mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan dapat bermanfaat dan dapat kita jadikan sebagai motivasi kita untuk memulai berusaha. Dan kepada teman-teman semua yang sudah hadir di webinar kali ini, saya ucapkan terima kasih. Dan semoga apa yang kalian dapat dari webinar ini dapat kalian jadikan motivasi. Baik teman-teman, untuk materi kedua ini temanya sama, peluang usaha di usia muda. Tetapi mungkin berbeda dari sudut pandangnya ya. Kita berbicara tentang sudut pandang anak muda atau mahasiswa. Di sini ada sedikit kata-kata nih teman-teman. Sukses itu tidak perlu menunggu tua. Kalau bisa sukses di usia muda, kenapa harus ditunda? Jadi, mumpung kita masih punya usia muda nih, kita masih punya banyak peluang. Ayo kita mulai, kita cari peluang itu sampai kita dapat dan kita bisa sukses. Next. Nah, teman-teman, di sini peluang itu ada dua option ya. Maksudnya dua option itu ketika kita menanggapi sebuah peluang, kita hanya mempunyai dua pilihan, mengambil dan menolak. Pada saat peluang itu datang kepada diri kita, itu diri kita itu hanya memiliki dua option. Apakah kita ingin mengambil peluang tersebut, ataukah menolak peluang tersebut. Next. Teman-teman, yang namanya peluang itu adalah sebuah kesempatan. Ketika kesempatan itu datang, cobalah untuk bisa memanfaatkan, cobalah untuk berani mencoba. Karena teman-teman, peluang itu tidak datang dua kali. Oleh karena itu, kita harus melihat dan menganalisis peluang tersebut dengan sikap open-minded. Open-minded itu sikap yang terbuka gitu teman-teman. Jadi, pada saat peluang itu datang, jangan kita terburu-buru untuk menolaknya. Kita analisis dulu, apakah peluang itu cocok untuk kita atau tidak.
jika peluang yang kita inginkan itu tidak hadir di hadapan kita atau di diri kita, kenapa kita tidak mencoba untuk menciptakan peluang yang kita inginkan gitu teman-teman. Jadi pada saat peluang itu datang ke diri kita teman-teman, kita jangan langsung menolak dan tidak mau mengambil peluang tersebut. Coba dulu, karena setiap peluang itu pasti punya tujuan dan punya caranya masing-masing untuk kita menjalaninya. Nah teman-teman, di sini ada pertanyaan, kelebihan apa sih yang dimiliki anak muda untuk menjadi pengusaha usia muda? Nah, yang pertama, anak muda itu mempunyai usia yang relatif muda. Nah, makanya ketika kita masih diberi umur yang muda, masih diberi usia yang muda, berarti kita masih punya waktu atau kesempatan yang panjang ya teman-teman, untuk mencoba atau melakukan sesuatu gitu di diri kita. Yang kedua, ide yang banyak dan masih segar. Nah, tentu ya teman-teman ya, yang namanya anak muda nih, usianya masih muda, pasti masih mempunyai kreativitas dan ide serta inovasi-inovasi yang masih baru nih, yang masih segar dan tentunya yang unik. Seperti anak-anak zaman sekarang ya, YouTuber dan selebgram. Nah, mereka itu termasuk anak muda yang mempunyai ide dan inovasi yang masih segar. Bagaimana cara mereka mengemas peluang usaha mereka melalui bakat dan minat mereka yang menjadi seorang YouTuber. Dari seorang YouTuber, mereka sempilkan nih peluang usahanya. Mereka menerima endorsement, mereka juga mereview makanan. Nah, dari situ peluang usaha tersebut muncul gitu teman-teman. Nah, yang ketiga, tenaga yang masih lebih untuk melakukan banyak hal. Nah, yang namanya anak muda ya teman-teman, usianya muda. Terus juga masih punya ide-ide yang segar dan ide-ide yang dikiranya inovatif ya. Dan yang pasti tenaganya juga masih banyak. Jadi ketika kita masih mempunyai tenaga yang banyak nih, kita bisa melakukan banyak hal tanpa ada terkecuali gitu teman-teman. Nah, peluang usaha apa sih yang cocok untuk anak muda? Nah, sebelum masuk ke peluang yang cocoknya, di sini ada catatan sedikit nih teman-teman. Ini sih saya jadikan di prinsip hidup saya juga ya. Jangan pernah menanyakan peluang Anda pada orang lain. Cobalah berdiskusi pada diri sendiri sampai Anda benar-benar menemukan peluang yang sesungguhnya Anda miliki. Jadi pada saat kita ingin melakukan sesuatu hal atau ingin memulai usaha, teman-teman, kita jangan pernah menanyakan kepada orang lain, apa sih kira-kiranya yang cocok peluang usaha untuk aku gitu. Misalkan kita nanya ke teman kita. Teman kita tersebut memang berniat baik untuk mengasih tahu, tapi dia tidak tahu passion dan bakat yang kita miliki. Jadi yang tahu ya hanya diri kita sendiri. Jadi pada saat ingin melakukan suatu hal, alangkah baiknya teman diskusi yang terbaik atau teman diskusi yang wajib untuk diajak bicara, pertama itu adalah diri kita sendiri. Karena yang tahu dan yang mau atau tujuan kita untuk menjalankan sesuatu ya diri kita sendiri. Nah, teman-teman, di sini adalah peluang yang cocok untuk anak muda itu tidak dapat dipungkiri ya, bisnis online. Next. Nah, kita tidak bisa menutup mata kita nih dari sosial media karena sudah jelas ya, di sini juga Indonesia termasuk negara yang tinggi dalam menggunakan sosial media. Nah, teman-teman, dari sini saja kita sudah bisa menemukan sebuah peluang. Kita bisa memanfaatkan sosial media ini sebagai peluang usaha kita. Contoh teman-teman, sekarang misal nih suatu warung atau suatu warung ya, ketika tidak mempromosikan dagangannya nih di sosial media, apakah orang lain akan tahu? Tentu tidak ya teman-teman ya. Berbeda dengan warung yang selalu atau setiap hari mempromosikan dirinya di sosial media, misalkan di IG atau mungkin di status WA-nya. Jadi kan orang lain tahu. Nah, disitulah timbul nih peluang usaha kita untuk mendapatkan keuntungan dari sosial media, teman-teman. Next. Teman-teman, kuliah sambil usaha, males capek, kuliah jadi nggak fokus, susah bagi waktu. Itu semua nggak akan terjadi, teman-teman, kalau kita bisa memanage atau membagi waktu secara balance. Ya waktunya kuliah ya kita kuliah, waktunya usaha ya kita usaha. Jadi itu semua nggak akan terjadi kalau kita bisa membagi waktunya dengan baik. Terus
Terus apa sih keuntungannya nih kalau kita kuliah sambil usaha atau punya usaha sampingan? Yang pertama, tadi juga Bu Zakia sudah menyampaikan ya, menambah penghasilan. Bukankah enak teman-teman? Kita masih kuliah, kita masih belajar, tapi di sampingnya kita punya penghasilan tersendiri. Jadi kita mau ngapain, mau melakukan sesuatu juga enak gitu teman-teman. Kita mau beli enak, mau beli ini enak, mau pergi kemanapun enak. Ketika ada urusan atau biaya yang harus dibayar di perkuliahan juga, kita enak, kita tidak bingung karena kita sudah punya penghasilan. Yang kedua, pandai memanajemen waktu. Yang namanya kita di sini ada 2 pekerjaan yang harus kita jalankan secara bersama-sama nih ya, kuliah dan usaha. Otomatis kita harus pandai-pandai memanage waktu, membagi waktu antara kuliah dan usaha, sehingga keduanya bisa berjalan bersamaan dan berjalan secara lancar. Yang ketiga, tidak bingung saat sudah lulus kuliah. Tentunya teman-teman, pada saat kita sudah lulus nih kuliah, teman-teman kita sambil menunggu lowongan kerja, pasti kan tidak ada pekerjaan ya di rumah. Ya, itu konteksnya bisa jadi pengangguran kan. Nah, sedangkan kita nih yang sudah punya usaha sampingan, kita tidak bingung teman-teman. Pada saat kita lulus dan kita menunggu lowongan pekerjaan itu datang, kita sudah punya usaha sampingan. Bahkan ketika usaha itu kita sudah kembangkan, sudah sukses, kita juga sudah nyaman, kenapa kita tidak mengambil peluang usaha daripada kita kerja di perusahaan lain? Sekecil-kecil usaha, kita itu menjadi bos. Tapi sebesar-besar perusahaan yang tepat kita kerja, kita tetap bawahan, teman-teman. Terus yang terakhir, peluang membantu orang lain. Nah, saya katakan ya, ketika kita sudah bisa menjalankan usaha kita, sudah punya nama, berjalan dengan lancar, kita juga udah punya brand, dan yang otomatis kita tidak bisa kan menjalankan usaha tersebut sendiri ya teman-teman. Pasti kita butuh yang namanya tenaga orang lain. Nah, di situ kita membuka peluang usaha untuk orang lain. Nah, yang ini nih teman-teman. Ini sih menurut gambaran saya ya sebagai anak muda. Di sini ada gambar orang pakai sarjana, menggambarkan ketika seseorang anak muda sudah lulus kuliah nih, tidak dapat dipungkiri pasti tujuannya akan kerja ya teman-teman ya, akan kerja ke tempat atau ke perusahaan yang diinginkan. Ketika sudah mendapatkan nih perusahaan yang kita inginkan, kita udah nyaman kerjanya, pokoknya kita juga udah nyaman sama teman-teman karyawan kita atau teman-teman perusahaan kita, dan setelah kita mendapatkan perusahaan yang kita inginkan, tidak menutup kemungkinan pasti kita mengharapkan gaji ya teman-teman ya. Gaji. Ketika kita sudah mendapatkan gaji, ketika kita sudah enak nih kerja di perusahaan tersebut, sudah nyaman, sudah bisa lah sekiranya menjalankan tugas, terus juga sudah mendapatkan gaji yang kita inginkan, sesuatu yang tidak ingin terjadi datang kepada kita. Apa teman-teman? PHK. Ketika kita sudah nyaman nih kerja di situ, gajinya juga sudah enak gitu, sudah besar, sudah sesuai yang kita inginin, kita kena PHK. Ujung-ujungnya apa? Kita jadi pengangguran teman-teman. Kita nggak punya pekerjaan, kita juga nggak tahu akan mengarahkan kehidupan kita selanjutnya bagaimana. Nah teman-teman, makanya bagaimana sih keuntungan nih seorang pemuda atau mempunyai usaha sampingan? Ya keuntungannya di situ teman-teman. Ketika sesuatu yang tidak kita inginkan terjadi, kita udah punya usaha sampingan, kita tidak bingung bagaimana kehidupan kita selanjutnya. Kita tidak mengandalkan nih pekerjaan kita di perusahaan tersebut, karena kita tidak akan tahu teman-teman kehidupan kita ke depannya gitu. Next. Nah makanya setiap peluang itu datang, ayo kita coba bersikap open minded. Kita harus terima dulu, kita harus jalankan dulu. Jangan ketika peluang itu datang kita menolak, kita bilang kayaknya nggak bisa deh meneruskan peluang ini, padahal kita belum mencoba nih. Yang namanya kita belum mencoba kan kita belum tahu ya. Nah makanya dari itu ketika peluang itu datang manfaatin. Ketika peluang itu tidak sesuai dengan kita, coba ciptain peluang yang kita inginkan. Jangan pernah kita menutup nih diri kita untuk menolak setiap peluang yang datang, karena kita nggak tahu kesuksesan kita itu ada di setiap peluang-peluang yang datang ke diri kita. Nah, mungkin itu aja teman-teman yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Saudari Nur Humayroh yang sudah menyampaikan materinya yang sangat mewakili kami, para mahasiswa. Acara yang kedua yaitu sesi tanya-jawab. Sesi tanya-jawab akan diadakan 2 sesi. Untuk sesi pertama diajukan untuk Ibu Dr. Zakiyatun Zahra SEMSI. Kepada para peserta webinar yang ingin bertanya, dimohon untuk meng-unmute audio dan menyebutkan nama lengkap. Baik, langsung saja kita mulai. Kepada para peserta webinar yang ingin bertanya, kami persilakan. Perkenalkan, nama saya Rina Humayroh. Saya ingin bertanya, Bu, hal apa saja yang mesti dipersiapkan sebagai awalan dalam membangun usaha? Oke, terima kasih pertanyaannya ya. Humayroh ya ini ya. Terima kasih. Di sini pertanyaannya dalam berusaha ya, awal untuk berusaha apa nih yang harus kita persiapkan? Yang harus kita persiapkan untuk memulai suatu usaha pastinya kemampuan kita ya, seperti modal ya. Yang pertama adalah modal, itu sangat penting. Nomor 1 ini modal. Kalau tidak ada modal, bagaimana kita membuka suatu usaha? Modal itu dibagi 2. Modal uang dan modal mental. Kenapa saya bilang bahwa modal itu harus ada modal uang dan mental? Karena biarpun kita ada uang, tapi kita tidak siap mentalnya, suatu usaha tidak akan bisa dibangun ya. Yang kedua, rencana itu harus direncanakan sematang-matangnya. Usaha apa yang harus kita buka ya? Bidang apa sih usaha yang akan kita bangun ya? Setelah itu lokasinya di mana? Pangsa pasarnya siapa saja, kemungkinannya bagaimana kalau kita usaha yang kita tentukan ini. Umpamanya ya, kita ingin usaha jual beli berlian ya. Saya ingin ini jual beli berlian karena kebetulan saya punya modalnya gitu kan ya. Tapi lokasi yang dipilih itu di pedesaan gitu ya. Di pedesaan yang rata-rata orang-orang di sana untuk makan saja susah. Bagaimana dia akan membeli berlian kita. Nah, jadi harus dipikirkan usaha apa yang tepat, lokasinya dan pangsa pasarnya. Insya Allah usaha kita bisa berkembang dan dikenal orang ya. Yang ketiga, kita harus banyak-banyak koneksi. Harus banyak-banyak teman ya. Karena dengan adanya banyak koneksi ya, kita berhubungan dengan banyak orang yang sudah bisnis duluan dan sebagainya, itu sangat memperlancar usaha kita. Itu jawaban dari saya. Bagaimana? Baik, Bu, terima kasih. Sama-sama. Terima kasih kepada Rina Humayroh sebagai penanya yang pertama. Selanjutnya, penanya yang kedua, kami persilakan. Ibu, saya ingin bertanya, Ya. mana yang lebih menguntungkan, usaha membeli franchise atau mendirikan brand sendiri? Oke, pertanyaan dari Indri sangat bagus. Usaha apa yang lebih menguntungkan? Usaha mana yang lebih menguntungkan? Franchise atau brand sendiri? Nah, kalau ini kita tergantung kita ya. Kita mempunyai modal, kemampuan, minat dan bakat ya. Jadi tergantung apa yang kita miliki nih, modalnya ya, kemampuannya, minatnya dan bakatnya. Karena kalau kita mempunyai modal yang besar, bisa aja kita usaha franchise. Jadi semuanya sudah beres, sudah ada yang mengatur ya. Jadi kita tinggal menerima keuntungan aja gitu ya. Tapi kekurangan dari franchise ini, kita tidak bisa mengendalikan perusahaan ini ya, usaha ini sesuka kita karena sudah ada yang mengendalikan. Nah, baik itu barang-barangnya juga kita sudah ditentukan ya. Dan terutama keuntungannya jelas dibagi dengan pemilik franchise. Itu kekurangan dari franchise, tapi kelebihannya kita sudah mempunyai usaha kita tuh sudah mempunyai nama ya, sudah mempunyai brand, jadi orang langsung tahu seperti kita franchise Indomaret atau Alfamart ya. Nah, atau salon-salon apa yang besar gitu ya. Pelanggan atau konsumen itu sudah nggak perlu berpikir lagi, mereka kalau mau belanja itu Indomaret, Alfamart, itu dalam pikiran mereka. Siapa pemiliknya mereka tidak tahu, apa itu franchise atau pemilik aslinya yang berjualan ya, jelasnya gitu ya. Jadi keuntungannya kalau franchise
kita tidak usah berpikir mengenai promosi dan sebagainya karena sudah mengatur, ya, barang-barangnya sudah diatur, ya, lokasinya pun sudah diatur dan sebagainya. Hanya kekurangannya kita tidak bisa mengendalikan dengan leluasa dan keuntungan jelas dibagi dengan pemilik franchise. Kalau kita usaha dengan brand sendiri, sebenarnya kalau kita mempunyai bakat yang bagus ya dan kemampuan modal, mending kita brand sendiri ya. Jadi kita memulai dari nol itu lebih bagus ya. Kita mengelola usaha ini dari nol sampai membesar, di mana kendala-kendalanya pun kita menjadi tahu. Kapan kita merasa harus untung dan rugi, kita juga tahu kalau mengendalikan usaha brand sendiri. Jelas kita merasa lebih puas ya, dan keuntungan 100% untuk kita. Itu aja jawaban dari saya ini. Iya baik Bu, terima kasih Bu. Sama-sama. Terima kasih kepada Indri Fatriani sebagai penanya yang kedua. Selanjutnya, penanya yang ketiga kami persilakan. Ya, saya Sulistiana Febianti ingin bertanya Bu, bagaimana jika saya gagal? Terima kasih. Oke, ya, terima kasih kembali. Ini pertanyaannya, bagaimana jika saya gagal ya dalam berbisnis gitu ya? Nah, pertanyaan yang bagus dari Sulis. Kita sebelum memulai usaha, kita harus punya pemikiran bahwa kita ini gagal atau tidak gitu ya. Nah, jadi dalam memulai bisnis itu harus optimis, itu yang pertama. Harus optimis, harus semangat ya, bahwa apa yang kita usahakan ini mudah-mudahan berhasil gitu ya. Karena takut gagal itu adalah hal yang terburuk ya dalam orang berbisnis. Penghalang yang terbesar malah saya bilang ya. Takut gagal tadi adalah penghalang terbesar bagi seorang pembisnis gitu ya. Dan gagal itu bukan sesuatu hal yang memalukan, malah dengan gagal tersebut kita bisa mengambil hikmah, ya, bisa mengevaluasi di mana kegagalan kita dan bisa mengambil banyak pengalaman untuk bangkit kembali. Jadi intinya dalam berbisnis memang kita harus berani, karena keberanian adalah setengah dari kesuksesan. Itu jawaban dari saya. Bagaimana Sulis? Baik Bu, terima kasih. Sama-sama. Terima kasih kepada Sulistiana Febianti sebagai penanya yang ketiga. Untuk sesi tanya jawab yang pertama sudah selesai. Selanjutnya akan kami buka sesi tanya jawab yang kedua yang ditujukan untuk Saudari Nur Humayroh. Kepada para peserta webinar yang ingin bertanya, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Syifa Fauzia dari kelas VIA 3D pagi. Saya ingin bertanya, kapan sebaiknya seseorang memulai bisnis? Terima kasih. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Syifa. Kapan sih seharusnya kita memulai bisnis? Saya mau menjawab ya. Kita memulai bisnis itu ketika kita sudah punya modal, yang pertama. Yang kedua, ketika kita tahu usaha apa yang harus kita jalankan atau usaha apa yang harus kita dirikan. Yang ketiga, kita tahu nih cara menjalankan usaha tersebut sehingga usaha tersebut tuh berjalan. Jadi 3 ini aja ya sih Pak, ketika kamu ingin memulai bisnis atau kamu ingin tahu kapan sih waktunya seorang untuk memulai bisnis, yang penting 3 poin itu, oke? Terima kasih kepada Syifa Fauzia sebagai penanya yang keempat. Selanjutnya, penanya yang kelima kami persilakan. Perkenalkan, nama saya Nursya Putri. Saya ingin bertanya, apa bisnis yang cocok untuk pemula? Baik, Nursya Putri, di sini saya ingin menjawab ya. Kita sama-sama belajar nih, apa sih bisnis yang cocok untuk pemula? Nah, menurut saya, ketika kita ingin memulai bisnis, pasti kan kita perlu modal ya. Modal itu ketika kita mulai usaha, tidak dapat pungkiri, pasti kita harus mempunyai modal yang besar. Nah, ketika kita nih sebagai mahasiswa ingin memulai atau ingin terjun ke dunia bisnis, menurut saya, bisnis yang cocok itu adalah coba kita gabung di reseller gitu. Kita gabung di reseller yang mana kita hanya
mengeluarkan modal yang sedikit, tapi kita sudah terjamin. Yang maksudnya terjamin itu kita sudah dapat produk, kita juga dapat apa sih kiranya yang membimbing gitulah. Mentor, kita dapat mentor yang dapat mengarahkan kita nih bagaimana bisa menjalankan usaha tersebut gitu. Nah, ketika kita sudah bisa menjalankan usaha tersebut nih dari arahan mentor kita, kalau kita mau mulai usaha sendiri boleh gitu. Karena kan kita udah tahu nih ilmunya, kita tahu bagaimana cara menjalankannya. Jadi menurut saya itu bisnis yang cocok untuk pemula itu adalah kayak gabung-gabung reseller gitu. Coba-coba dulu di situ, ketika kita sudah mampu, baru kita bisa membuka usaha sendiri gitu teman-teman. Jadi gitu Nurha Putri, masih kurang puas atau ada yang ingin tanyakan lagi? Enggak, udah. Terima kasih. Ya, sama. Terima kasih kepada Nur Syah Putri sebagai penanya yang kelima. Selanjutnya, penanya yang keenam, kami persilakan. Nama saya Sapna Nuralisa, saya ingin bertanya, apa yang harus diperhatikan saat memulai bisnis? Baik, saya akan menjawab juga ya pertanyaan dari Sapna. Apa yang harus diperhatikan saat memulai bisnis? Yang pertama teman-teman, kita tahu apa yang harus kita lakuin gitu. Ketika kita sudah menentukan kita ingin membuka bisnis, membuka usaha, tapi kita tidak punya planning, tidak punya tujuan bagaimana kita menjalankan usaha tersebut, otomatis usaha tersebut tidak akan berjalan ya. Jadi yang pertama harus kita perhatikan itu dalam memulai bisnis, kita tahu apa yang harus kita lakukan dalam memajukan bisnis tersebut. Kita tahu bagaimana cara menjalankan bisnis tersebut, sehingga kita bisa gitu memulai bisnis gitu. Jadi teman-teman, jadi tidak hanya modal ya teman-teman, modal itu mudah dicari, tapi cara dan tujuan bagaimana cara kita menjalankan bisnis tersebut itu yang sulit gitu. Jadi kan kebanyakan anak muda sekarang kayaknya nggak bisa deh bikin usaha karena nggak punya modal. Padahal modal itu bukan satu hal yang penting gitu teman-teman. Kalau kita gabung di reseller juga kan modalnya nggak terlalu besar ya. Nah, yang terpenting itu dalam kita mulai bisnis, yang pertama kita harus tahu nih tujuannya. Kita mau mengarahkan bisnis tersebut itu kemana gitu. Kalau kita tidak punya planning, otomatis sia-sia ya teman-teman ya dalam kita membuka atau menjalankan bisnis tersebut. Jadi seperti itu Sapna. Ya, baik. Terima kasih. Sama-sama. Terima kasih kepada Sapna Nurhalisah sebagai penanya yang keenam. Hadirin yang berbahagia, rangkaian acara untuk sesi tanya jawab pada webinar hari ini sudah selesai. Adapun kesimpulan dari materi yang pertama yaitu untuk menjadi pengusaha sukses, kita harus mengetahui kemampuan diri dalam memulai bisnis di usia muda. Selain itu, setelah bisnis tercipta, kita harus tetaplah berkreasi dan berinovasi agar tetap dapat memenangkan persaingan. Dan untuk kesimpulan materi yang kedua adalah peluang usaha tidak datang dua kali. Maka dari itu, jangan sia-siakan waktu Anda untuk menunggu sukses di usia tua. Terima kasih saya ucapkan kepada narasumber yang telah menyampaikan materi dan membagikan pengetahuannya ke kita semua. Terima kasih juga saya ucapkan kepada para peserta webinar yang telah menyimak dengan antusias dan mendengarkan dengan baik acara webinar pada hari ini. Saya selaku moderator mohon maaf apabila ada kesalahan selama memandu jalannya acara webinar hari ini. Semoga ilmu yang kita dapatkan pada webinar hari ini dapat bermanfaat di masa yang akan datang. Baik, untuk acara selanjutnya akan saya serahkan kembali kepada Retno Apriliani selaku host. Baiklah, terima kasih kepada Saudari Hairunisa. Untuk acara selanjutnya sesi foto bersama yang akan dipandu oleh Saudari Hairunisa. Baik, biar saya bantu untuk sesi foto bersama. Oke, baiklah, terima kasih kepada Saudari Hairunisa karena telah memandu jalannya sesi foto bersama. Sampailah kita pada penghujung acara webinar yaitu berdoa bersama. Mari kita sejenak menundukkan kepala untuk berdoa bersama menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dipersilahkan.
Berdoa selesai. Akhirnya acara webinar yang diadakan pada hari ini telah selesai. Tidak lupa saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Dr. Zakiatul Zahra SEMSI sebagai pengisi acara pertama yang telah memberikan kontribusinya dalam rangka mengisi acara webinar ini. Terima kasih untuk Saudari Nur Humairo atas materi yang bagus yang telah diberikan kepada kita semua. Terima kasih kepada Saudari Hairunisa yang telah bersedia menjadi moderator dan membantu saya menjalankan acara webinar pada hari ini. Dan yang terakhir, saya ucapkan terima kasih kepada para partisipan yang telah mengikuti acara webinar ini. Semoga ilmu yang didapatkan pada acara hari ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Sampai bertemu di acara webinar selanjutnya. Mohon maaf jika ada salah kata, baik disengaja maupun tidak disengaja. Sekian dari saya, selamat siang. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.